Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saudara, sungguh kita mengucap syukur bila pagi ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah kondisi bangsa kita yang kurang baik, jika kita bisa beribadah dengan leluasa, kita boleh hadir dengan keadaan yang baik, semata adalah karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita sekalian pagi ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saudara, mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, saudara, mari kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-19 sampai 22, kita akan perhatikan bagian ini dan saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah keluarga rohani. Ini yang menjadi tema kita. Nah, saudara, pada waktu gereja itu apa? Saudara bisa mungkin membayangkan satu kata yang bisa digunakan untuk, ini loh kata yang tepat nih ya. Gereja itu ini, menggunakan kata ini. Nah, kira-kira apa saudara? Kata apa yang terlintas dalam. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya ya. Saya sudah belajar ilmu kebatinan. Oleh karena itu saudara, saya tahu jawaban yang pertama saudara membayangkan kata itu adalah event atau tempat acara. Ada orang yang mungkin menggambarkan, oh gereja itu event, tempat acara. Kenapa? Karena di gereja saya bisa bernyanyi, saya bisa menyanyikan lagu-lagu rohani, di gereja saya bisa ikut ibadah, saya juga di gereja bisa ikut seminar atau pembinaan iman. Jadi orang yang demikian menganggap gereja itu sebagai tempat diadakannya satu event. Yang kedua, saudara, dari penerawangan saya yakin ada saudara yang menjawab, oh gereja itu seperti bengkel, tempat untuk memperbaiki yang rusak. Kenapa? Karena di gereja kita diperbaiki, kita diarahkan ketika hidup kita melenceng dari kebenaran Tuhan. Di gereja kita ditolong untuk hidup lagi dengan benar, dengan tepat. Nah, di bagian balkon saya juga menangkap sinyal-sinyal, ada yang menjawab, oh gereja itu seperti rumah sakit. Tempat bagi orang-orang yang mungkin sedang terluka hatinya, tersakiti hatinya. Nah, di gereja menemukan yang namanya pemulihan, disembuhkan. Nah, saudara, gambaran-gambaran ini menarik, tetapi saya ingin mengajak kita untuk, ayo kita pikirkan lagi. Apa jadinya ketika kita melihat gereja hanya sebatas sebagai tempat event atau event? Untuk mencari kesenangan, mencari hiburan mungkin. Hati-hati saudara kita ketika kita punya konsep semacam ini. Kenapa? Karena kita bisa saja ketika kita hadir di gereja, saudara kita hadir dengan satu motivasi. Untuk apa saudara? Aku datang ke gereja untuk dihibur, disenangkan, dipuaskan. Celakanya saudara, ketika kita tidak menemukan kesenangan yang dimaksud, hiburan yang diinginkan, apa yang terjadi? Mungkin kita akan merasa, kayaknya saya tidak cocok di gereja ini. Karena gereja ini tidak membawa atau membuat saya senang. Saya tidak merasa dihibur. Oleh karena itu apa? Mulai lirik kanan, lirik kiri. Kira-kira gereja mana yang jauh lebih menyenangkan? Seringkali itu yang terjadi. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput dari rumah kita sendiri. Atau ketika kita membayangkan gereja itu seperti bengkel dan rumah sakit. Sebenarnya menjadi perhatian kita apa? Setiap hari atau saudara dan saya tentu tidak setiap hari datang ke bengkel atau datang ke rumah sakit. Kecuali saudara pemilik bengkel itu
ataupun saudara bekerja di rumah sakit. Selengkap, semewah apapun fasilitas di bengkel itu, di rumah sakit itu, tetap bengkel dan rumah sakit itu tidak saudara anggap sebagai apa? Sebagai rumah saudara, tempat saudara kumpul dengan keluarga. Saudara ketika merayakan ulang tahun tentu tidak kepikir bukan merayakannya di mana? Di bengkel atau di rumah sakit. Saudara baru ke bengkel, baru ke rumah sakit pada saat saudara butuh. Itu sebabnya ketika kita menganggap gereja sebagai bengkel, sebagai rumah sakit, motif yang ada di dalam hati kita bisa apa? Oh, saya baru akan ke gereja kalau saya butuh. Kalau saya tidak butuh, untuk apa saya datang? Nah, oleh karena itu, saudara, pertanyaan buat kita, kalau gereja itu bukan event, bukan tempat acara, bukan tempat untuk kita mencari hiburan, kesenangan, bukan bengkel, bukan juga rumah sakit. Pertanyaannya bagi kita adalah, lalu gereja itu apa buat kita? Nah, saudara, di dalam bagian yang tadi kita baca, saudara, Paulus memberikan satu gambaran yang begitu radikal, yang begitu indah, berkaitan tentang gereja. Saudara, Paulus mengatakan apa? Gereja adalah keluarga rohani buat kita. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan acara, gereja juga bukan struktur organisasi, sistemnya seperti apa, bukan. Tetapi gereja adalah engkau dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi keluarga. Saudara, ketika Paulus memberikan gambaran ini, metafora ini, saudara, kita akan menemukan, wow, ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat identitas kita yang baru. Identitas yang dihadirkan atau dilahirkan dari salib Kristus itu sendiri. Kita adalah keluarga. Dan kita akan diajak untuk melihat apa yang menjadi fondasi, dasar dari keluarga itu. Yaitu adalah Kristus itu sendiri. Dan keluarga ini, ketika keluarga ini dibentuk, dibuat oleh Tuhan, ini punya maksud, punya tujuan ilahi. Yaitu apa? Supaya engkau dan saya, kita sebagai keluarga rohani menjadi sebuah rumah untuk Allah. Saya pakai terjemahan yang menarik dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan menjadi sebuah rumah untuk Allah. Oleh karena itu, saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini adalah, bagaimana caranya? Bagaimana supaya engkau dan saya menjadikan gereja ini, diri kita, sebagai keluarga rohani, tempat kediaman Allah. Kenapa, saudara? Hal ini perlu direnungkan, kita perlu pikirkan bersama-sama karena tidak mudah, saudara, untuk menjadi rumah untuk Allah, kediaman Allah. Bukanlah sebuah hal yang mudah, ada banyak tantangan. Itu sebabnya, saudara, kita bisa melihat ada banyak orang bisa dengan mudah membangun rumah, house. Tetapi tidak jarang, saudara, ada banyak orang yang gagal di dalam apa? Membangun home. Bisa membangun bangunan rumah, bisa. Tetapi bagaimana menciptakan home bukanlah sebuah hal yang gampang. Itu sebabnya kita bisa menemukan ada banyak orang punya rumah bagus, rumah mewah, fasilitas lengkap, tetapi tidak betah tinggal di rumah. Selalu keluar dari rumah untuk apa? Mencari hiburan, mencari kesenangan di luar sana. Kenapa? Di rumah dia tidak mendapatkan kehangatan kasih. Dia tidak menemukan cinta kasih yang tulus. Rumah hanya sekedar bangunan. House, bukan home. Nah, oleh karena itu dari bagian yang kita baca, kita akan melihat 3 hal yang perlu kita perjuangkan bersama-sama untuk menjadikan gereja, diri kita, menjadi tempat kediaman untuk Allah. Menjadi rumah Allah. Yang pertama, saudara, poin saya ada 3. Yang pertama kita akan melihat, kita perlu disatukan oleh karya pendamaian Kristus. Yang kedua, kita perlu dibentuk di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu dibangun di dalam persekutuan yang hidup dengan Kristus. Ini yang menjadi poin perenungan kita pada hari ini. 3 poin ini.
Nah, saudara, kita akan melihat. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan konteks di mana ayat ini berada. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Nah, kenapa kita perlu melihat konteksnya supaya kita bisa memahami alur pikir yang sedang dibangun Paulus. Kenapa sampai pada akhirnya Paulus mengatakan bahwa kita adalah keluarga rohani. Nah, saudara, kita perlu melihatnya untuk konteks ini. Kita perlu melihatnya mulai dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Saudara, di sini kita akan melihat bagaimana saudara Paulus itu ingin menunjukkan begitu luar biasa, begitu indahnya karya Allah di dalam kehidupan kita. Tercermin dari yang pertama, berbicara tentang aspek vertikal. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bagian ini ingin memberitahu kita bagaimana karya Allah itu, saudara. Allah berinisiatif mengerjakan keselamatan di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya engkau dan saya, orang-orang yang berdosa ini, saudara, di dalam salib Kristus, kita kembali diperdamaikan dengan Bapa. Pendamaian kita, keselamatan kita, itu adalah inisiatif, anugerah Allah. Bukan hasil usaha kita. Dan yang kedua, saudara, kita melihat karya Allah itu di dalam aspek horizontal. Yaitu apa? Kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah melalui karya penebusan Kristus, Allah itu berinisiatif juga untuk apa? Mendamaikan, mempersatukan orang-orang percaya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi tembok pemisah yang memisahkan kita dengan orang-orang percaya yang lain. Di dalam konteks jemaat Efesus, saudara, jemaat Efesus itu terdiri dari dua golongan. Golongan yang pertama yaitu adalah golongan orang-orang Kristen Yahudi. Tetapi juga ada golongan yang kedua, yaitu adalah orang-orang dari golongan non-Yahudi. Seperti yang kita pernah bahas ketika kita mempelajari kitab Roma dan Galatia. Dua golongan ini adalah dua golongan yang tidak pernah akur. Golongan Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi bukan bagian dari diri mereka. Mereka ini orang asing. Tetapi di sini melalui ini kita melihat salib Kristus itu telah memperdamaikan, telah menyatukan. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat kesimpulannya Paulus mengatakan kita ini adalah keluarga Allah. Nah, oleh karena itu kita masuk bagian yang pertama. Kita perlu dipersatukan, ya. Kita perlu berjuang untuk kita memahami bahwa kita ini telah dipersatukan di dalam karya pendamaian Kristus. Nah, saudara, berbicara tentang persatuan atau kesatuan. Anak-anak dari golongan Gen Z, ya, saat ini gitu ya, itu punya sebuah istilah populer yang disebut sebagai ini, saudara. Circle. Saudara mungkin pernah mendengar kata ini, circle? Circle itu adalah kelompok pertemanan. Nah, bagaimana bisa terjadi sebuah circle? Biasanya itu adalah karena kesamaan atau kecocokan satu dengan yang lain. Mungkin ada nih ya, lagi marak ya, yang suka olahraga apa? Paddle. Wah, ya, ada circle paddle begitu ya. Ada mungkin yang suka apa? Kesamaan suka apa? Suka ngopi, begitu ya. Oh, ini ada satu circle-nya suka ngopi. Kumpul nggak kumpul, yang penting ngopi, misalnya seperti itu. Mungkin ada juga yang ibu-ibu, cici-cici itu ya, sukanya apa? Nonton drakor. Wah, ya, ada drakor apa ini yang bagus nih ya, dan seterusnya gitu ya. Banyak, saudara. Namun saudara, ketika kita berbicara tentang gereja, gereja lebih dari sebuah circle. Sebab yang menyatukan kita sebagai gereja jauh lebih dalam, jauh lebih kokoh. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menyatukan kita? Paulus kembali menegaskan bahwa kita disatukan oleh karya Kristus. Nah, saudara, untuk menerangkan hal ini, Paulus mengingatkan kondisi jemaat Efesus ayat 11 dan 12. Kita bisa melihatnya. Di sana Paulus menunjukkan keadaan jemaat Efesus dahulu secara lahiriah dan secara rohaniah. Secara lahiriah tadi saya sudah singgung, mereka dianggap sebagai bukan orang-orang dari golongan Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak bersunat, mereka bukan keturunan Yahudi, sehingga orang-orang non-Yahudi ini dianggap orang asing, bukan bagian dari diri mereka.
Dan dikatakan karena mereka bukan orang Yahudi, mereka ini secara rohani terpisah dari Kristus. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka terpisah dari Allah. Akibatnya apa, saudara? Mereka berada di luar umat Allah. Mereka tidak dianggap sebagai keluarga atau bagian keluarga mereka. Dan mereka tidak mendapat bagian dari berkat janji-janji Allah. Ini keadaan mereka dulu. Tetapi ayat yang ke-13, Paulus menunjukkan kabar baiknya. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Melalui salib, Kristus mendamaikan kita tidak hanya dengan Allah, tetapi ia juga merobohkan tembok-tembok yang memisahkan kita dari sesama. Oh saudara sekalian kasih Tuhan, bagi Paulus kesatuan ini menjadi satu hal yang penting, menjadi tema yang penting. Itu sebabnya kalau kita melihat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22, Paulus itu mengulang beberapa kali kata kesatuan di dalamnya. Ini ingin menunjukkan bahwa kita, orang-orang yang sudah ditebus, kita orang-orang yang percaya ini, kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Akibatnya apa, saudara? Kita bukanlah orang asing. Kita bukan pendatang. Melainkan apa? Kita adalah kawan sewarga orang-orang kudus. Kita dikatakan apa? Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Oh saudara, ini adalah status kita yang baru. Kita bukan orang asing. Kita bukan pendatang. Melainkan kita adalah keluarga. Nah saudara, kalau kita benar-benar memahami akan hal ini, maka kita akan ada perubahan. Perubahan dalam hal apa, saudara? Cara kita melihat dan memperlakukan sesama kita akan berubah, akan ada perbedaan. Sama seperti Kristus menerima kita apa adanya. Demikian pula kita sudah dipanggil untuk menerima setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, di sekeliling kita. Bahwa mereka adalah keluarga yang Tuhan kirimkan bagi kita. Keluarga rohani bagi kita. Saudara, gereja adalah keluarga rohani yang terbuka. Tempat semua orang diterima dan dikasihi. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah sekarang saudara, yang patut kita refleksikan, kita renungkan. Pada saat saudara ada di ruangan ini, di rumah Tuhan ini, apakah saudara masih merasa seperti orang asing? Apakah saudara masih merasa, kok saya asing ya di sini? Berapa banyak orang yang saudara kenal saat ini? Coba lihat kanan, kiri, depan, belakang, saudara. Kecuali itu adalah pasangan saudara, apakah saudara kenal siapa orang yang ada duduk di sebelah kanan saudara, sebelah kiri saudara, depan saudara, belakang saudara? Saudara tahu nggak namanya siapa? Kalau tidak tahu, ayo sekarang kenalan. Dan katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Nah saudara, mulai hari ini, ayo kita lakukan satu langkah kecil, sederhana. Setiap minggu atau setiap kita ada di gereja ini, ya kita ikut ibadah, ayo kita lakukan. Minimal kita sapa 3 orang baru. Yang sama sekali kita belum pernah ngobrol. Ya kita coba aja kita kenalan. Supaya apa? Kembali terbangun kesatuan. Yang senior ketika melihat yang junior mau merendahkan hati untuk menyapa. Anak-anak muda ketika melihat susu II yang ada mau mengulurkan tangan, kenalan. Saudara, sungguh indah ketika kita bisa melihat setiap orang yang ada di gereja ini. Melihat satu dengan yang lain sebagai keluarga yang Tuhan percayakan. Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Ini yang kita perlu perjuangkan. Sama seperti Kristus telah mempersatukan baik Yahudi, non-Yahudi. Kristus telah mempersatukan kita. Apapun latar belakang kita. Yang kedua saudara, kita melihat
Kita perlu dibentuk di atas dasar yang benar, yaitu adalah kebenaran firman Tuhan. Kristus sebagai acuannya. Bukan nilai-nilai dunia, bukan prinsip-prinsip dunia. Saudara, keluarga rohani yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita, ada pada kita, adalah keluarga yang harus dibangun di atas dasar yang kokoh, sehingga ia bisa bertumbuh dengan baik. Paulus mengatakan, saudara, kita perlu dibangun di atas dasar yang benar, yaitu di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, kata dibangun di sini, memang menggunakan bentuk kata pasif. Tetapi ini ada maksudnya. Itu ingin menunjukkan bahwa Allah sendiri yang membangun. Nah, saudara, ini berbicara apa buat kita? Ini berbicara adalah gereja, keluarga rohani kita. Itu yang membangun, yang mendirikan adalah Tuhan sendiri. Gereja bukanlah proyek manusia. Ini adalah karya Allah. Sehingga kita perlu menempatkan, kita perlu membangun di atas fondasi yang tepat, yang tidak tergoyahkan, yaitu di dalam firman dan Kristus sebagai batu penjuru. Ini yang menjadi dasar kita. Kita tidak membangun keluarga rohani kita tidak membangun gereja kita berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip, berdasarkan nilai-nilai dunia. Di mana, saudara, banyak sekali orang sekarang melihat maju atau tidaknya, bertumbuh atau tidaknya sebuah gereja diukur dari apa? Diukur dari nilai-nilai dunia. Ada seorang penulis buku memberikan sebuah ukuran yang seringkali dikenakan, dinilaikan kepada gereja. Singkatannya itu adalah ABC, ABC. Akronim, apa itu ABC? E atau A, itu berbicara tentang attendance, kehadiran. Banyak orang mengatakan, oh ini gereja maju, oh ini gereja bertumbuh. Dinilai dari apa? Kehadiran jemaatnya. Semakin banyak jemaatnya, ribuan, belasan ribu, bahkan puluhan ribu, dianggap sebagai apa? Wah, ini gereja hebat. Gereja bertumbuh, gereja maju, punya banyak cabang dan seterusnya. Lalu B, apa itu B? Berbicara tentang building, bangunan. Seperti apa bangunan gerejanya? Sebesar apa? Semakin besar gereja itu, bangunannya, semakin lengkap fasilitasnya. Itu sebabnya tidak heran saat ini saudara bisa dengan mudah menemukan ada gereja yang di dalamnya ada tempat gym, ada kafe, mungkin nanti akan ada laundry, dan seterusnya. Oh, semakin lengkap fasilitas yang ada di dalam gereja, bangunannya makin gede, makin besar. Oh, ini adalah gereja yang diberkati. Gereja yang maju, yang bertumbuh. Dan yang C itu berbicara apa? Cash, keuangan. Gereja yang bertumbuh, gereja yang maju, tidak pernah yang namanya defisit. Apa itu defisit? Kita selalu surplus, kita diberkati. Sudah seringkali hal-hal semacam itu ditujukan kepada gereja. Tidak salah, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Gereja tidak dibangun berdasarkan fondasi yang seperti itu. Bagaimana jumlah kehadiran, bangunannya seperti apa, keuangannya seperti apa, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan gereja sebagai keluarga rohani itu harus dibangun di atas dasar yang kokoh, dasar yang benar, yaitu adalah firman Allah dan Kristus sebagai acuannya. Gereja yang sehat bukanlah gereja yang paling populer, tetapi gereja yang mau berakar, mau setia pada firman Tuhan dan berpusat pada Kristus. Seperti yang dikatakan oleh seorang yang bernama R.C. Sproul. Namun sebelumnya saya ingin membacakan bagian ini. Sudah dibuat slide-nya, jadi sayang tidak dibaca. Saya mengatakan begini, tanpa Kristus sebagai acuan, gereja itu akan rapuh. Gereja berdiri atau jatuh itu berdasarkan kesetiaan pada firman Allah. Dan R.C. Sproul mengatakan begini, gereja adalah umat Allah yang berkumpul
di sekitar firman Allah, di bawah pemerintahan Kristus. Ini yang menjadi dasar kita. Ini yang menjadi fondasi kita. Bukan attendance, bukan building, bukan cash. Tidak. Membangun keluarga rohani di atas firman Tuhan berarti membiarkan Injil yang mengatur arah hidup kita, bukan ukuran atau prinsip dunia. Firman Tuhan bukan hanya informasi, tetapi firman Tuhan adalah fondasi yang membentuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, kita melayani. Karena itu saudara, mari kita berjuang. Untuk apa? Menjadikan Kristus sebagai batu penjuru kita. Kita mau belajar taat meskipun tidak populer. Kita mau terus belajar untuk setia meskipun kita tidak dilihat. Kita mau tetap belajar untuk melakukan firman Tuhan meskipun itu tidak mudah. Gereja yang seperti inilah, keluarga rohani yang seperti inilah yang kokoh di dalam menghadapi badai. Sehingga bisa menjadi rumah rohani yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Dan yang ketiga saudara, apa yang kita perlu perjuangkan yaitu kita perlu berjuang untuk membangun persekutuan, hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, dalam bagian ini, Paulus itu memberikan dua gambaran yang menakjubkan, yang indah sekali. Kalau kita melihat di ayat yang ke-21, saudara, kita itu diibaratkan atau kita itu digambarkan, kita ini adalah bangunan bait Allah yang rapi tersusun. Nah saudara, perhatikan kata rapi tersusun ini. Ini bermaksud ingin apa saudara? Ingin memberitahu kita bahwa setiap batu yang tersusun itu, yang menunjuk kepada kita, itu kita disatukan. Kita ditempatkan dengan tujuan dan posisi yang tepat. Supaya apa? Supaya bangunan itu bisa berdiri kokoh dan berdiri dengan bagus. Hal ini ingin menunjukkan kepada kita apa? Setiap kita yang ada di sini, setiap orang yang ada di dalam komunitas ini, itu sangat penting. Tidak ada orang yang tidak penting. Semua kita, anggota keluarga Allah ini, kita penting. Dan kita bersama-sama sedang dibangun untuk sebuah tujuan Allah yang besar. Oleh karena itu jangan ada yang menganggap bahwa saya ini bukan orang tidak penting. Saya tidak ada artinya. Tidak, saudara. Engkau berarti di komunitas ini. Engkau berharga. Kenapa? Karena engkau adalah kepunyaan Allah. Kristus menempatkan kita di dalam keluarga ini. Itu ada maksud, itu ada tujuan. Yang kedua, saudara. Saudara Paulus mengatakan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara perhatikan frasa ini di dalam dia. Frasa yang terus menerus seringkali digunakan oleh Rasul Paulus. Ingin menunjukkan apa kepada kita? Kembali, saudara. Menunjukkan bahwa Kristus adalah pusat dan sumber kehidupan di dalam persekutuan kita. Artinya apa, saudara? Tanpa Kristus, gereja hanya akan menjadi tempat sekumpulan orang-orang sibuk dengan berbagai macam aktivitas, tetapi kosong dari kuasa dan kasih. Namun ketika Kristus menjadi pusat, saudara, Roh Kudus itu bekerja membangun kita menjadi komunitas yang mencerminkan kehadiran Allah di tengah dunia ini. Itulah yang membedakan kita sebagai gereja dengan institusi atau organisasi sosial yang ada. Saudara, gereja adalah keluarga rohani yang terus bertumbuh menjadi tempat kediaman Allah di mana kehadirannya dapat dirasakan. Di dalam kasih, di dalam kesatuan, di dalam pertumbuhan kita. Kita diundang, kita dipanggil untuk apa? Menghidupi teladan Kristus. Karena Kristus adalah acuan kita. Satu hal saudara yang kita bisa pelajari. Berbicara tentang apa? Kasih dan kepedulian. Sebab Allah itu adalah kasih. Dan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 mengatakan apa? Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita diundang untuk bagaimana kita menghidupi kasih dan kepedulian ini. Saudara, oleh sebab itu, mari kita berjuang. Hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan yang menghadirkan, yang meneladani sifat dan karakter Allah. Kita belajar satu hal, kasih dan kepedulian.
Itu sebabnya, ayo kita berjuang. Gereja ini, komunitas ini, menjadi keluarga. Tempat di mana yang kesepian menemukan keluarga. Tempat bagi yang lemah dikuatkan. Yang jatuh dipulihkan. Yang berdosa menerima anugerah. Hal ini tidak akan terwujud jika kita tidak mau memberi diri kita sebagai anggota keluarga Allah. Dengan demikian, dunia dapat melihat bahwa kita bukan hanya sedang membicarakan Injil, tetapi kita sedang benar-benar berjuang untuk menghidupi Injil. Nah, saudara, berbicara tentang hal ini, saya secara pribadi mengalaminya. Dan saya ingin membagikan kisah saya dengan mengundang teman saya yang bernama Niko. Silakan maju. Saudara, saya perkenalkan singkat. Ini teman saya namanya Niko. Teman dari kecil ya kok? Oke, boleh minta tolong mic-nya. Teman saya dari kecil SD, SMP, tetapi waktu SMA pindah ke Semarang untuk melanjutkan sekolah. Nah, kenapa saya undang Niko maju ke depan ya untuk berbagi kisah saya? Saya ingin menunjukkan saudara kepada saudara satu hal yang kecil, yang sederhana. Tetapi Tuhan pakai dengan begitu luar biasa. Apa itu? Yang pertama saya mau tanya kok, kamu nyangka enggak temanmu ini jadi hamba Tuhan? Tapi jawab, tapi tolong yang jelek-jelek disimpan. Nggak nyangka sih Ongki sebetulnya. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka banget, betul. Kenapa saya menanyakan hal ini saudara? Karena begini saudara, waktu kecil saya itu tidak pernah sekolah minggu. Saya bukan anak sekolah minggu. Saya baru ke gereja itu 1 SMP. Kenapa? Karena Niko yang ngajak saya ke gereja. Coba ceritakan kok. Ya, jadi kan kita kan udah berteman memang udah dari kecil. Betul. Dari SD ya Ongki ya. Dari Kita SD. berteman. Kita setiap pulang sekolah main bareng, main bola bareng. Main bola betul. Sampai Satu tim. Sampai kita masuk SMP, kita masuk di sekolah negeri, di mana kita ada kalau tiap kali pelajaran agama itu kan kita selalu dipisah. Betul. Aku ketemu Ongki, main sama Ongki, satu kelas sama Ongki. Di agama Kristen itu kita satu kelas. Betul, ikut agama Kristen tapi tidak ke gereja. Tapi nggak ke gereja, betul. Sampai satu ketika aku tanya sama Ongki, loh kenapa kok kamu kok nggak ke gereja? Kok nggak pernah ketemu Ongki nih di gereja nih, kenapa? Betul. Ongki jawab, aku soalnya nggak ada kendaraan. Aku nggak bisa ke gereja karena aku nggak ada kendaraan. Lah kebetulan kan aku ada sepeda motor. Aku punya fotonya. Ini sepeda motor saksi kita berdua ya. Kayak pacaran ya berarti. Kayak pacaran ya. Mengenang masa lalu. Dan luar biasa, Niko tidak menjual motor ini, saudara. Tetapi direparasi sampai bagus. Nah, ini Jupiter yang pertama kali muncul waktu itu. Betul. Tidak dijual. Nah, Masih ada, betul. Terus lalu kan aku kan ngomong sama Ongki, gimana kalau kamu tak jemput aja? Karena buat aku jemput teman itu kan bukan suatu hal yang besar. Bukan suatu hal yang merepotkan. Aku cuma dari rumah, cuma tinggal mampir ke rumahnya Ongki, habis itu aku anterin dia balik lagi. Buat aku itu bukan sesuatu hal yang besar. Dan sebetulnya pada waktu Ongki telepon aku, dia telepon aku, minta tolong untuk kesini, boleh enggak kok kamu ikut kesaksian. Aku tuh sebetulnya juga sudah lupa soal kejadian aku antar jemput Ongki. Karena itu kan bagi aku itu suatu hal yang remeh, receh, yang nggak perlu diingat lah sebetulnya. Bukan suatu hal yang besar ya, yang berat begitu ya. Yang berat lah. Tetapi pada waktu Ongki telepon aku itu aku mendapatkan sesuatu. Tuhan ternyata itu pelayanannya kita itu nggak perlu cari sesuatu hal yang besar. Kita nggak perlu mencari, wah pelayanan cuma remeh sehingga aku nggak mau pelayanan dulu. Kayaknya itu enggak. Betul, betul. Ternyata hal yang seremeh, sereceh, hanya antar jemput Ongki ke gereja itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupannya Ongki. Betul. Nah di situ aku tuh merasa, wah Tuhan tuh luar biasa ya. Maksudnya hanya dari hal kecil, hal yang bagi kita tuh nggak ada sesuatu yang besar, tapi impactful buat kehidupannya Ongki.
Nah di situ aku juga terima kasih Ongki mengingatkan aku juga, aku langsung merefleksikan diriku, aku harus menjadi yes man-nya Tuhan. Maksudnya ya yes man Tuhan, Tuhan suruh aku apa, Tuhan ingin aku apa, ya udah aku nggak akan nolak dulu, aku akan yes dulu. Jadi ya pergunakan kehidupan kita, kesempatan kita, apapun, sekecil apapun itu, Tuhan pasti akan menjadikan berdampak buat kehidupan orang lain. Terima kasih. Thank you, thank you. Thank you, Ko. Karena durasi saya kembalikan ke tempat duduknya. Saudara, itulah yang terjadi pada saya. Kalau saya ingat-ingat, perjalanan hidup saya tidak ada planning mau jadi hamba Tuhan itu tidak. Bagaimana mungkin punya planning jadi hamba Tuhan? Sekolah minggu aja enggak. Lagu sekolah minggu yang saya hafal cuma 2. King Kong badannya besar dan Happy Ya Ya Ya. Tetapi melalui kehadiran Niko, dia ngajak saya ke gereja, dijemput di rumah, pulang dari gereja diantar, kadang mampir beli es degan begitu ya, dibayarin gitu kan. Tuhan pakai sebuah hal yang sederhana itu hingga akhirnya saya menemukan keluarga rohani. Saya menemukan komunitas. Dan di dalamnya saudara ternyata Tuhan juga memberikan apa? Panggilan untuk saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Secara manusiawi tentu itu tidak ada di dalam pikiran saya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang berinisiatif. Yang memberikan keluarga ini bagi saudara. Saudara adalah keluarga saya. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini bukan sebuah hal yang kita bisa rencanakan. Melainkan ini adalah inisiatif Tuhan yang menghadirkan kau dan saya sebagai keluarga di gereja ini. Oleh karena itu saudara, mari kita berjuang bersama-sama. Hal ini tidak akan terjadi, tidak akan terwujud jika kita tidak mau bersama-sama. Seperti engkau dan saya telah disatukan di dalam Kristus. Kita telah dibangun di dalam fondasi yang benar. Ayo kita belajar, kita berjuang untuk hidup di dalam persekutuan, dibangun di dalam persekutuan yang hidup bersama dengan Kristus.